Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Siapa ya? Leo dapat juga nih retrograde. Apa gini ya, karena retrograde itu planet yang terhubung ketika retrograde bisa jadi mendatangkan orang-orang dari masa lalu. Apa kamu terhubung sama Leo begitu? Terhubung dalam artian gini, retrograde itu kan bisa membawa orang-orang dari masa lalu yang kita kayak punya pelajaran jiwa tertentu. Terus ini orang muncul lagi untuk lihat apakah kamu udah berubah, dia udah berubah. Bukan berarti kalau misalnya konteks hubungan romantis kalian harus selalu balikan gitu ya, enggak. Tapi lebih kepada kalian udah belajar apa nih dengan momen kalian mengalami retrograde ini ya. Terutama gini, retrograde itu adalah kata kuncinya di sini review. Ini adalah kondisi di mana planet ketika suatu planet mengalami retrograde, misalnya gini, Merkuri akan mungkin ketemu hambatan dalam komunikasi. Mungkin kamu perlu lebih teliti dalam tulis menulis, mengirim email berhubungan dengan kontrak perjanjian kerja atau kontrak-kontrak lainnya. Kayak gitu, itu contohnya ya. Akan mungkin ketemu tantangan, kamu perlu lebih ngerem atau mungkin ada situasi di mana kamu slowing down supaya apa? Kamu melakukan review, refleksi, melihat kembali atau ada kondisi-kondisi kamu perlu memikirkan atau udah belajar apa nih dari situasi ini. Seperti itu ya. Dengan tema planetnya, apalagi sekitaran September ini nih, walaupun ini reading timeless ya, ketika kamu nonton ini mungkin sekitaran bulan September banyak energi retrograde-nya. Dan ini Midheaven Pinnacle adalah puncak ini ya. Midheaven itu sesuatu yang berbicara tentang karir di natal chart kamu, dan aku melihat dengan kata Pinnacle ini ada sesuatu progres yang positif ya, walaupun mungkin sebelumnya kamu kayak ketemu tantangan dulu nih, kayak kamu mengevaluasi pekerjaan kamu, bisnis kamu, karir kamu, atau mungkin mengevaluasi yang lain ya. Dan itu kamu kayak, oh gue udah belajar ini nih, oh gue perlu melakukan perubahan ini, dan itu membawa improvement terutama di bidang karir pekerjaan kamu. Apalagi Midheaven itu kan perbatasan rumah 9 dan 10 ya. Rumah 10 itu ada rumahnya kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Bagus sekali. Wow. Dominan sekali Pentacles-nya ya. Dan selain Pentacles, ada energi Wands. Wands itu elemen api. Aries, Leo, Sagittarius. Makanya tadi aku sempat di awal kayak ada sesuatu yang signifikan, kalaupun bukan Leo ya, sesuatu tentang zodiak elemen api gitu, Aries, Leo, Sagittarius. Atau ini lebih kepada ekspresi kamu, karena di sini Pentacle selalu ada Wands, antara gini, sesuatu perlahan-lahan, pergerakan perlahan-lahan untuk membangun momentum. Karena Wands itu pergerakannya cepat, Pentacles itu perlahan, tapi Pentacles itu teruji waktu, dan Pentacles itu aspek yang berhubungan dengan segala sesuatu di dunia realita kita ya, pekerjaan, bisnis, atau hubungan-hubungan. Karena itu kita bisa persepsi dengan panca indera kita. Wands itu energi semangat kita, inspirasi. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu hal itu Wands. Dan gini, kayak ada sesuatu tentang inspirasi kamu. Apa yang memanggil di hati kamu itu kayak berkontribusi untuk dunia Pentacles kamu ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Dan bisa dimengerti juga kenapa banyak Pentacles di sini, karena kamu tuh elemen bumi ya gitu, Virgo, Capricorn, Taurus. Jadi kalau di reading kamu ada banyak Pentacles wajar sih, terutama kamu yang Pentacles banget gitu, kayak praktikal banget, kerja keras banget, perlahan-lahan tapi pasti. Dan ini tema kamu Ten of Pentacles. Ini berbicara tentang pertama, kamu punya semua gitu, definisi stabilitas, abundant, support system, orang-orang terdekat kamu punya semua. Apa yang kamu mau, ini ada gitu. Lalu yang berikutnya stabilitas ya. Angka Ten of Pentacles ini menggambarkan stabilitas, jalan panjang kamu perlahan-lahan tapi kamu sampai di titik yang kamu mau tuju. Lalu yang berikutnya kayak setelah kamu mencapai stabilitas kamu, setelah kamu mencapai abundant kamu, apa gitu yang bisa kamu bagikan kepada dunia. Nggak cuman kayak Ten of Pentacles itu, aku berpikirnya gini, ketika kamu sudah mencapai satu titik tertentu itu kan untuk ambisi kita ya, untuk ambisi kamu. Tapi kamu berpikir nggak gitu, apa yang bisa kamu kontribusikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kamu. Nih blessingnya, ini of Wands ini sebenarnya energinya sudah positif ya, apalagi sekarang posisinya ada di blessing opportunity kamu gitu. Berkatnya adalah progress, adalah energi yang bergerak cepat, dan ibaratnya kamu kayak akan pintu-pintu akan terbuka buat kamu, orang-orang tertentu akan datang di hidup kamu, kayak kesempatan-kesempatan itu ada, progres, apalagi yang sudah kamu bangun selama ini. Mungkin ada komunikasi signifikan ya yang kamu tunggu, atau komunikasi signifikan yang efeknya juga signifikan buat kamu. Ini berbicara juga tentang perpindahan, pindah tempat, pindah lokasi, pindah chapter kehidupan. Bisa juga mau
berbicara tentang traveling ya, misalnya mewujudkan travel yang kamu mau gitu, kamu mau pergi kemana, terus kamu akhirnya kesampaian nih bisa pergi ke situ. Nah, tantangannya adalah ini lebih kepada kayak gini, tantangannya karena tadi ada tema retrograde, mungkin itu tadi dengan retrograde itu membawa energi tantangan, delay, hambatan, dan retrograde itu memang kondisi yang akan selalu muncul, tapi itu nggak akan lama, paling berapa hari, berapa minggu, ya itu memang kondisi yang diperlukan dan tidak terhindarkan. Tapi itu membawa momen, walaupun kesannya menimbulkan ketidaknyamanan, walaupun kesannya membawa um, orang-orang dari masa lalu bisa jadi, tantangan juga bisa, tapi itu momen kita untuk mereview, mengevaluasi, dan berefleksi gitu. Apa aja yang udah kita pelajarin, apa aja yang perlu berubah dengan tema-tema yang berhubungan dengan planet apa yang lagi retrograde ya. Misalnya Venus gitu. Venus itu gak cuma berbicara tentang cinta, tapi kayak apa yang kita value, apa yang kita anggap berharga, abundance kita gitu. Jadi kayak ada yang kita perlu evaluasi misalnya dengan tema si Venus itu ya. Seperti itu. Dan karena ini retrograde-nya ada di rumah ke-10 karir, ada yang perlu kamu evaluasi dengan karir kamu, public image kamu, apakah kamu misalnya melakukan sesuatu atau karir kamu yang kamu pilih itu berhubungan dengan apa yang orang persepsi tentang kamu gitu. Jadi kayak pembuktian diri, bukan pembuktian atau pencapaian yang ingin kamu capai, tapi lebih kepada untuk orang-orang tertentu ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Atau mungkin kamu yang mempertimbangkan untuk banting setir alih profesi. Six of Pentacles. Memberi dan menerima hubungan. Ini tuh kayaknya kamu sampai di titik dimana kamu ketemu dengan hubungan-hubungan yang seimbang gitu, hubungan-hubungan yang saling support, saling memberi dan menerima. Ketika kamu butuh, mereka ada, ketika mereka butuh, kamu ada gitu. Ini jenis hubungan yang seimbang gitu. Mungkin sebelumnya kamu ketemu hubungan yang berat sebelah gitu ya. Ya wajar sih, kita at some point in our life kita akan pernah, sangat mungkin kita akan pernah berada di titik itu. Tapi kan poinnya adalah kita berubah apa enggak, kita berevolusi apa enggak. Queen of Cups, siapa ya sosok ini? Komunikasi dari sosok Queen of Cups. Kok aku merasa kayak deja vu ya? Ayo udah. Komunikasi yang signifikan dari Queen of Cups atau gini, inspirasi kamu, intuisi kamu yang bilang sesuatu. Itu kayak membawa kamu misalnya gini aja, contoh simpelnya kayak kamu tiba-tiba misalnya mau ngopi di tempat A gitu, terus kamu pergi ke situ gitu, dan di situ kamu misalnya ketemu siapa atau kamu kayak menemukan apa di jalan ketika kamu lewat, seperti itu ya. Hal-hal yang kadang nggak bisa dijelasin, tapi itu kayak ada synchronicity-nya. Page of Swords. Battle-nya itu konfliknya di dalam diri kamu, di dalam kepala kamu, mungkin banyak mikir, banyak maju nggak ya, gerak nggak ya, mundur maju, kayak hal-hal semacam itu gitu. Karena Page of Swords itu adalah energi orang berpikir dan mengamati ya, tapi berpikir dan mengamati ada konflik di dalam batin, di dalam kepala. Kamu di fase ini tuh ya wajar sih, tapi gini, ketika kamu bingung memilih apa atau kamu nggak tahu mau melakukan apa, coba tanya hati kamu dengan jujur gitu ya. Tenangkan diri, hati, pikiran gitu, supaya keberisikan di kepala kita itu tidak mendistorsi apa yang sebenarnya hati kita berusaha bilang. King of Pentacles ini juga King of Pentacles. Tangan Midas. Aku sangat mengerti kalau kamu tuh berada, digambarkan dengan tangan Midas. Momen transformasi. Transformasi kamu sebagai King of Pentacles gitu. Apa yang kamu udah lewatin selama ini. Karena Pentacles itu pergerakannya pelan dan ini dominannya Pentacles, semua wajar sih. Kamu butuh jalan panjang untuk sampai ke sini. Tapi worth it ya. Worth it. Apa yang udah kamu lewatin itu. Apakah gini, Nine of Pentacles dan Hierophant ya, gini, ada beberapa skenario yang terpikir sama aku. Pertama, kamu para single nih ya, kamu mengambil waktu sendiri dan kayak kamu mengembangkan diri kamu secara pikiran, karir, pekerjaan, karakter, dan kamu ketemu orang single lainnya yang juga banyak melakukan inner work, inner healing, kayak sama-sama membangun dirinya gitu, dan kamu akan ketemu orang ini di titik dimana kalian udah sama-sama berevolusi gitu ya, kayak jenisan orang-orang yang baru kamu temuin ketika kamu udah ngelewatin banyak hal dan udah banyak berubah, banyak pertumbuhan secara level kebijaksanaannya juga udah beda gitu ya. Lalu yang kedua,
Ini juga kayak memang sengaja kamu, mengambil waktu sendiri saat ini karena ini tadi nih, ada momen yang kayak kamu lagi mengevaluasi banyak hal gitu di hidup kamu dan kamu memilih misalnya mengurangi frekuensi kamu bersosialisasi, mengurangi, atau nggak mau dulu punya hubungan romantis, hal-hal semacam itu ya kan. Kamu lagi fokus nih untuk mungkin mendalami agama, belajar filosofi, atau benar-benar fokus untuk menjawab pertanyaan besar kehidupan. Sosok perempuan signifikan ini siapa ya? Karena di sini ada Queen of Cups, di sini ada woman ya. Woman ini sosok perempuan signifikan bisa juga kamu. Walaupun kamu perempuan mungkin akan ada misalnya ketemu perempuan signifikan tuh misalnya kayak calon rekan bisnis baru, calon pemberi kerja baru, atau ada pertemanan sosok perempuan yang signifikan dalam pertemanan kamu. Dan dia kayak mungkin akan membantu kamu, ketemu jodoh kamu, ngenalin kamu, who knows gitu ya. Moon, inspirasi, kreativitas, intuisi, dan juga reputasi gitu. Kamu membangun reputasi kamu, jalan panjang kamu nih. Ya, terutama nih, temanya adalah bisnis pekerjaan dan juga ada sesuatu tentang reputasi. Reputasi yang kamu bangun itu, apakah kamu happy ataukah kamu hanya ingin menyenangkan orang-orang tertentu. Dan ini ada sebuah pemberian buat kamu, semesta mengasih kamu sesuatu, atau ada orang yang mengasih kamu sesuatu. Atau bisa juga ini kayak indikasi sebuah hubungan romantis yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.